Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, Amin. Bapak mau mengecek terlebih dahulu apakah suara Bapak sudah terdengar jelas oleh kalian, dapat terakses dengan baik. Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan siswa yang bertugas hari ini memimpin doa. Ya. Baik, Pak. Oke, Mbak Fira, silahkan. Saya, Pak. Baik. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bapak? Amin. Semoga dengan doa tersebut dapat memperlancar dan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Oke, anak-anak untuk presensi sudah Bapak tautkan ya di Google Classroom. Nanti silahkan anak-anak bisa mengakses presensinya setelah 15 menit pembelajaran dimulai sampai 30 menit setelah pembelajaran berakhir. Nah, ini Bapak juga menautkan di chatroom sebentar ya. Bapak tautkan di chatroom. Apakah sudah terkirim? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Itu ya. Baik, anak-anak, apakah semua siswa sudah masuk ini? Bapak mau ngecek dulu, coba diaktifkan kameranya. Mana nih? Bapak mau lihat nih wajah-wajah semangat kalian, para generasi penerus bangsa. Wah, sepertinya semangat semua ya. Mbak Anissa, Mas Graito, Mbak Vinsa, Mas Eksa, oke, semangat semua. Anak-anak, walaupun pada saat ini kita sudah tahu semua ya, dilanda oleh pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran kita juga terbatas oleh media online, harus daring, kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, jangan jadikan ini sebagai hambatan, tapi sebagai motivasi bahwa kita bisa belajar dari media apapun dan tambah semangat. Oleh karena itu, anak-anak juga jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, kemudian mengikuti vaksin ya, jangan lupa. Seperti itu. Baik, Bapak mau izin share screen terlebih dahulu ya, agar memudahkan kita untuk memahami materi dan pembelajaran kita hari ini. Bentar. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, anak-anak, apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Yo, coba sebutkan siapa yang masih ingat. Saya, Bapak. Ayo, siapa? Globalisasi, Pak. Apa? Globalisasi, Bapak. Ya, betul sekali, globalisasi. Untuk itu, Bapak mau tanya lagi nih, apakah kalian masih ingat pengertian globalisasi itu apa? Yo, coba. Apa itu globalisasi? Saya, Bapak. Ya, Izin menjawab. baik, silahkan Mbak Vinsa. Ya, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, baik itu produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Vinsa. Jawabannya betul sekali. Jadi globalisasi seperti yang dikatakan oleh Mbak Vinsa tadi adalah integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, aspek-aspek kebudayaan lainnya. Seperti itu. Kemudian, apa saja sih dampak globalisasi? Yuk, mari kita lihat. Dari bentuk globalisasi, apakah sudah pindah share screen-nya?
Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, jadi ini ada beberapa dampak dari globalisasi. Jadi ada dengan kecanggihan teknologi, konsumtif, westernisasi, kemudian kemiskinan. Jadi seperti itu. Nah, globalisasi ini memiliki berbagai dampak anak-anak bagi lingkungan kehidupan kita. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Ini adalah beberapa dampak ya yang diakibatkan dari globalisasi, dari foto-foto ini. Nah, dari akibat-akibat tersebut merupakan bentuk dari perubahan sosial ya anak-anak. Untuk itu materi pembelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan suatu perubahan. Jadi, oke, sebentar. Materi kita akan berkaitan dengan perubahan sosial. Seperti itu. Oke, apakah anak-anak masih semangat nih memulai pelajaran hari ini? Masih semangat semua ya? Semangat, Bapak. Oke, semangat. Baik. Semangat, Pak. Ya. Makasih, Pak. Jadi, sebelum masuk ke pelajaran, Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar dan capaian belajar kalian. Jadi, dalam pembelajaran ini, nanti kalian menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kemudian ada menyajikan hasil analisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Suara Bapak masih terdengar jelas? Makasih, Pak. Masih, Pak. Lanjut lagi yuk. Yaitu selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan nanti dapat menjelaskan pengertian dari perubahan sosial budaya, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, mengklasifikasi faktor dan penghambatnya, menjelaskan kesenjangan sosial. Nah, ini kesenjangan sosial di perkotaan yang merupakan akibat dari perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir adalah anak-anak nanti bisa membuat gagasan ide atau solusi yang tepat untuk menghadapi kesenjangan sosial, fenomena kemiskinan di perkotaan. Itu. Oke, untuk mekanisme pembelajaran hari ini anak-anak akan melakukan diskusi bersama ya. Nanti akan melakukan diskusi bersama dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Seperti itu. Untuk itu, Bapak mau mengkonfirmasi lagi sebelum masuk ke inti pembelajaran. Apakah anak-anak sudah siap semuanya mengikuti pembelajaran? Sudah siap? Siap. Siap, Bapak. Oke, sebelum itu Bapak mau ngecek lagi. Jadi nanti kalau Bapak, apakah kalian sudah siap? Nanti kalian jawab dengan sudah siap, Pak. Seperti itu ya. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran? Udah siap, Pak. Siap, Pak. Baik, sudah siap semuanya. Nanti Bapak langsung mau memberikan video nih, mau menampilkan video. Nanti silahkan anak-anak perhatikan videonya ya. Silahkan menganalisis video tersebut. Nanti kemudian membuat pertanyaan atau rumusan masalah, hal-hal yang ingin kalian ketahui dari isi video tersebut. Dan nanti pertanyaan tersebut berjumlahnya 3 aja nggak apa. Seperti itu, apakah sudah paham untuk analisis video ini? Sudah Paham, Pak. Sudah paham, Pak. Udah, Pak. Play videonya ya. Kita tonton bareng-bareng. Ke informasi lain, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut Jakarta punya dua wajah yang bertolak belakang. Di satu sisi modern seperti di Singapura, namun di sisi lain kumuh dan muram seperti di Bangladesh. Koresponden CNN Indonesia Mardika Utama mengajak Anda untuk melihat paradoks Jakarta dari dua sisi yang berbeda. Dari kawasan Sudirman, Tamrin, kesan sebuah kota maju dan modern memang sangat terasa. Dikelilingi gedung-gedung pencakar langit dan juga pusat perbelanjaan yang akses moda transportasinya nyaris terintegrasi satu sama lain, kawasan ini juga menunjukkan citranya sebagai kota yang beradab dengan memberikan akses mumpuni bagi para pejalan kaki. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun lalu mengeluarkan anggaran ini seperti memiliki dua wajah yang bertolak belakang.
Bergeser 15 km ke arah utara Jakarta, pemandangan di permukiman kumuh dengan segala hiruk-pikuk di dalamnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut, suasana pinggiran Jakarta seperti negara Bangladesh. Tempat saya berjalan dan berpijak saat ini bukanlah di atas tanah, apalagi di atas batuan material beton, melainkan berada di atas tumpukan limbah kulit kerang yang sejak belasan sampai puluhan tahun lalu sengaja ditimbun. Baik, seperti itu anak-anak. Untuk analisis videonya, apakah sudah? Apa perlu diulang atau sudah tertulis semuanya? Sudah cukup, Bapak. Oke, sudah ada yang di kolom chat juga. Baik, kalau sudah semuanya, apakah ada yang mau menyampaikan? Nih, apa saja pertanyaan yang sudah kalian buat? Siapa yang mau menyampaikan? Saya Bapak Vinsa. Oke, Mbak Vinsa, silahkan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Yuk, Ya, dengar. baik. Saya izin off cam ya, karena sinyal saya tidak mendukung. Nah, dari tayangan video di atas, saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dampak kemiskinan terhadap kehidupan sosial budaya manusia? Yang kedua, apa penyebab terjadinya kemiskinan sosial? Yuk, lanjut. Nah, yang kedua, apa penyebab terjadinya kemiskinan? Ya, selanjutnya. Yang ketiga, mengapa kemiskinan sangat sulit untuk diatasi? Baik, terima kasih Mbak Vinsa. Pertanyaannya sangat bagus sekali ini. Mempertanyakan bagaimana kondisinya dan kenapa sangat sulit untuk diatasi. Baik, mungkin satu lagi siswa yang mau menyampaikan, siapa? Adakah yang mau menyampaikan lagi? Cukup? Barusan Gimana? Oh, ini sudah ada di kolom chat. Baik, ada beberapa udah banyak yang mau menyampaikan. Yaudah, untuk pertanyaan yang disampaikan satu aja tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Vinsa, sepertinya sudah mewakili beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, jadi anak-anak, memang isi video tersebut yaitu tentang kemiskinan yang terjadi di perkotaan. Nah, perkotaannya itu di salah satu ibu kota kita, yaitu di Jakarta. Jadi kemiskinan adalah salah satu dampak dari adanya perubahan sosial ya anak-anak. Kalian tahu yaitu seperti itu. Coba deh, kalian perhatikan di lingkungan sekelilingmu. Pada zaman dahulu, anak-anak seusiamu itu belum mengenal dan belum mahir menggunakan teknologi atau menggunakan internet. Nah, namun setelah perkembangan zaman, sekarang banyak sekali, bahkan anak-anak balita pun juga sudah bisa menggunakan teknologi. Nah, itu yang namanya perubahan atau peralihan. Sama halnya seperti di daerah perkotaan. Dahulu belum banyak pemukiman penduduk miskin, namun semakin berkembangnya zaman, banyak yang ingin berpindah ke tempat dari desa ke kota, berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi penyebab kemiskinan itu, ada yang tahu penyebab kemiskinan? Misalnya perpindahan penduduk itu, ada yang tahu apa istilahnya? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ayo. Ada yang masih ingat apa? Urbanisasi bukan ya, Pak? Nah, betul sekali. Urbanisasi. Siapa itu tadi? Vira, Bapak. Oke, Vira. Terima kasih, Mbak Vira. Yaitu urbanisasi. Itu salah satu penyebabnya ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yaitu secara berlebihan, dan penduduk-penduduk yang melakukan urbanisasi ke kota itu, beberapa di antara mereka itu tidak memiliki kompetensi bekerja yang baik, sehingga ketika sudah pindah, mereka hidup dengan miskin di perkotaan. Jadi seperti itu. Dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan ya anak-anak bahwa perubahan sosial dan budaya adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, kemudian nilai ras, sikap, dan pola perilaku individu di kelompoknya. Seperti itu.
Baik, apakah sudah paham untuk konsep dan pengertian dari perubahan sosial anak-anak? Sudah memahami? Sudah, Bapak. Sudah cukup paham ya? Oke, kalau sudah cukup paham, setelah memahami konsep, nah pengertian dari perubahan sosial budaya, nanti kita akan melakukan diskusi bersama. Jadi kita akan melakukan diskusi bersama untuk tema yang akan dibahas, yaitu tentang kemiskinan di perkotaan. Dan topik yang akan kita angkat sesuai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi, yang sudah kalian susun. Jadi kebanyakan pertanyaan tentang apa penyebab terjadinya kemiskinan, kemudian bagaimana solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Seperti itu. Nah, nanti kalian bisa bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Pembentukan kelompok itu sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk minggu lalu. Itu ada 4 kelompok, nanti silahkan dikerjakan di breakout room, berdiskusi dengan anggota kelompok kalian. Nah, nanti disusun dalam bentuk PowerPoint, kemudian dipresentasikan, seperti itu. Apakah sudah paham untuk tugasnya anak-anak? Paham, Pak. Sudah, Bapak. Oke, sebelum mengerjakan, Bapak mau tanya dulu, kalian mau mengerjakan dalam waktu berapa menit? Yuk. 15 menit, Pak. 15 menit? 15, Pak. Oke, cukup ya 15 menit? Cukup. Oke, kalau cukup silahkan masuk ke breakout room. Saya buka ya breakout-nya. Ya, silahkan masuk dan mengerjakan. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya, anak-anak? Sudah, Bapak. Bapak. Oke, sebentar ya, Bapak atur dulu untuk tampilannya. Baik, jika sudah, apakah ada yang ingin mempresentasikan? Silahkan. Kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusinya, Pak. Oke, kelompok 1 ya, dari kelompoknya Mbak Vinsa. Silahkan Mbak Vinsa, dan kelompok 1 timnya mempresentasikan. Baik, izin share screen ya, Bapak. Ye, silahkan. Bisa tidak? Sepertinya belum ada izin akses, Bapak. Bentar ya. Coba sekarang. Apakah sudah bisa? Ya, sudah, Bapak. Baik, silahkan dipresentasikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Vinsa Madahasna dari kelompok 1. Saya izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Vinsa Madahasna, dan yang kedua ada Laila Fni Rahmawati Rois, yang ketiga ada Putri Nazza Nugraha Sanusi, dan yang keempat ada Pipi Larasati. Nah, kemudian dari hasil diskusi kelompok saya mengenai faktor penyebab kemiskinan di perkotaan itu ada 4. Yang pertama, tingkat pendidikan yang masih rendah. Tingkat pendidikan yang masih rendah mengakibatkan kurangnya memiliki
memiliki keterampilan wawasan dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Yang kedua, masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Terbatasnya lapangan pekerjaan itu mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena jumlah penduduk lebih tinggi daripada jumlah lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ada malas bekerja. Hal ini yang paling sering menjangkiti seseorang yang tidak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Jadi mereka cenderung untuk berserah diri, tidak mau berusaha. Dan yang terakhir, beban hidup keluarga. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban kehidupan itu juga akan semakin bertambah. Nah, yang selanjutnya ada dampak akibat kemiskinan. Itu ada 4. Yang pertama, tingkat pengangguran tinggi. Pengangguran erat kaitannya dengan pendidikan yang rendah. Masyarakat yang miskin sangat sulit mendapatkan akses pendidikan, hingga membuat mereka kurang keterampilan dan bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua, kriminalitas tinggi. Masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimanapun caranya. Dan yang ketiga, tertutupnya akses pendidikan. Biaya pendidikan cukup tinggi, mengakibatkan masyarakat miskin tidak bisa menjangkau dunia pendidikan. Jika mereka kekurangan pendidikan, maka tidak bisa bersaing dengan atau tidak bisa bangkit dari keterpurukan karena mereka tidak memiliki pendidikan. Dan yang terakhir, angka kematian tinggi. Hal ini berhubungan dengan faktor penyebab kemiskinan, yaitu kualitas kesehatan yang belum baik. Dan yang terakhir, menurut kelompok kami, solusi untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan adalah ada 4. Yang pertama, meningkatkan persediaan makan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, menyediakan akses untuk menampung kondisi kritis terhadap layanan sosial. Dan yang keempat, meningkatkan akses ekonomi lokal melalui dana hibah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apa ada sanggahan atau pertanyaan? Dan di sini saya membuka sesi 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Saya izin bertanya, bisa. Baik, Vira, silakan. Tadi kan dijelaskan ada tertutupnya akses pendidikan karena mahalnya pendidikan. Tapi sekarang kan kita sudah ada dana bansos. Nah, menurut kelompok kalian itu bagaimana? Terima kasih. Ini yang berkaitan dengan masyarakat miskin ya? Iya, betul, bisa. Baik. Izin menjawab ya. Masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu cenderung untuk memprioritaskan kebutuhan pangannya dulu. Kemudian mereka setiap hari hanya fokus mencukupi kebutuhan saja. Terlepas dari tingkat pendidikan, mereka kurang tertarik. Dan hal lainnya, karena masyarakat kurang mampu tidak begitu mengetahui perihal dunia pendidikan seperti dana BOS dan lain sebagainya. Dan masyarakat miskin itu sudah memiliki seperti angan-angan atau anggapan bahwasanya masyarakat tidak mampu itu menganggap bahwasanya dunia pendidikan itu sangat mahal karena kurangnya pemahaman mereka perihal bantuan-bantuan yang ada di dunia pendidikan. Seperti itu, Mbak Vira. Apakah bisa dipahami? Terima kasih, bisa. Baik. Apakah ada yang mau bertanya kembali? Saya Vinsa, izin bertanya. Baik, Tiara, silahkan. Tadi kan dijelaskan akibat kemiskinan adalah kriminalitas yang tinggi. Nah, menurut dari kelompok 1, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tingginya angka kriminalitas? Terima kasih. Ya, baik. Izin menjawab. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Vinsa. Ya baik, izin menjawab ya mengenai upaya untuk menekan tingkat kriminalitas. Yang pertama itu hadirnya kontrol sosial di daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi untuk mendapatkan fokus perhatian yang lebih terhadap masyarakat daerah tersebut. Yang kedua, meningkatkan pendidikan serta
dibuatnya acara-acara kebudayaan yang mengajarkan seperti halnya prinsip-prinsip nilai serta norma di dalam kehidupan yang realistis, moral di dalam kehidupan yang realistis. Dan yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan pokok. Dan yang keempat, terbukanya lapangan kerja di daerah tersebut. Dan yang terakhir, tersedianya para penegak hukum yang memiliki integritas serta terkawalnya hukum tersebut sampai ke tingkat bawah. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa, Vinsa. Terima kasih. Ya, baik. Apakah ada yang mau bertanya atau menyanggah? Ya, gimana Mas Eksa? Mau memberi pertanyaan atau tambahan? Saya apakah bisa diakses Pak suaranya? Putus-putus. Kalau di Bapak putus-putus. Oh, saya ingin menambahkan saja lewat kolom chat saja ya, Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Silakan. Baik, sembari menunggu Mas Eksa menyampaikan tambahan ya Mas Eksa. Saya mau memberi apresiasi kepada Mbak Vinsa dan satu kelompoknya yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian Bapak mau memberi tambahan materi lagi. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah aktif dalam bertanya. Terima kasih. Nanti tolong kepada siapa tadi? Mbak Vinsa ya, Mbak Vinsa dan kelompok yang lainnya untuk mencatat siswa yang tadi bertanya sebagai untuk bentuk poin keaktifan mereka. Seperti itu. Minta tolong ya, nanti disampaikan ke Bapak melalui chat grup WA. Jadi seperti itu. Bapak mau menambahkan lagi nih untuk materinya. Jadi anak-anak menurut bentuknya berdasarkan waktu sebelumnya, apakah suara Bapak terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Pak. Baik, lagi. Jadi anak-anak menurut bentuknya berdasarkan waktu kemiskinan itu termasuk ke dalam perubahan sosial yang cepat yang biasanya disebut dengan revolusi karena perubahannya kemiskinan itu terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian juga termasuk berdasarkan sudut pandang masyarakat, kemiskinan adalah perubahan yang tidak bisa dikendaki karena perubahan sosial budaya yang ada di luar jangkauan masyarakat. Jadi perubahan tidak terencana, sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Dan yang terakhir, anak-anak, kemiskinan ini juga termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial budaya yang regresif, yaitu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Seperti itu. Untuk itu, apakah sudah paham semuanya dari diskusi kita bersama tadi? Bagaimana? Sudah paham, Pak. Sudah paham? Yang lainnya? Sudah, Pak. Semua? Oke, kalau sudah paham semua, baik, terima kasih kepada Mbak Vinsa ya. Tadi sempat keluar lagi, udah masuk lagi ya? Iya, sudah Bapak. Mohon maaf tadi terkendala sinyal. Oke, tidak apa-apa. Ya, terima kasih ya Mbak Vinsa, sekelompok dan teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kita beri tepuk tangan. Baik, terima kasih teman-teman. Oke. Jadi anak-anak, setelah kita berdiskusi tadi, menganalisis penyebab dan solusi permasalahan kemiskinan. Nah, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari hasil diskusi dan yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Yuk, silahkan. Saya Bapak. Oke, siapa? Mbak Tiara ya? Silahkan.
Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ada faktor-faktor penyebab kemiskinan di perkotaan itu disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, masih terbatasnya lapangan pekerjaan, malas bekerja, dan beban hidup keluarga. Karena faktor-faktor itu mengakibatkan banyak pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Kemudian permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang serius. Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk menanggulangi, yaitu dengan meningkatkan persediaan makanan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan akses ekonomi lokal maupun dana hibah. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Tiara, keren sekali untuk kesimpulan yang sudah disampaikan. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Tiara tadi, bahwa permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang serius. Oleh karena itu kita perlu adanya solusi untuk menanggulanginya, yaitu dengan tadi meningkatkan persediaan bantuan makanan ya, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan akses ekonomi lokal melalui dana hibah, seperti itu. Baiklah, jadi anak-anak untuk menanggulangi adanya kemiskinan bisa dimulai dari diri kita sendiri loh, yaitu dengan belajar rajin, kemudian bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Tadi kan sudah kita diskusikan ya, salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Jadi maka ayo anak-anak generasi penerus bangsa, mari kita ubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan belajar yang bersungguh-sungguh, kemudian disiplin, seperti itu. Siap ya kalian semua? Siap, Pak. Pak. Ya anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan kesan-pesan atau kesulitan yang dihadapi ketika berdiskusi tadi, atau menyampaikan perasaannya ketika pembelajaran hari ini berlangsung. Sedih, bahagia, biasa saja. Silahkan, siapa? Bahagia, Pak. Bahagia. Pembelajarannya sangat menarik. Oke, ada Ya, yang Pak, menarik, ada videonya. Oke. Ada yang mau menyampaikan lagi? Cukup ya, sudah tersampaikan semua ya. Terima kasih Mas Mbak atas masukannya, dan mungkin semoga pembelajaran menarik ini ke depannya bisa kita perbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Anak-anak, setelah pelajaran IPS pagi hari ini selesai, nanti Bapak mau ngasih kalian hadiah. Tadi kan katanya sudah siap untuk mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi hadiahnya adalah tugas mengerjakan kuisis. Nah, untuk linknya sudah Bapak tautkan di Google Classroom ya. Sudah Bapak ditautkan di sana, nanti silahkan dikerjakan sebelum tenggat waktunya. Untuk tenggat waktunya itu tanggal 19. Jadi tanggal 19 September tahun 2021. Seperti itu. Untuk tugas, apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bapak. Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham semuanya ya. Baik, kalau sudah paham, oh ya, Bapak juga mau mengingatkan untuk materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran kita minggu depan yaitu bab 3 ya. Untuk bab 3 ini yaitu tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk modulnya sudah Bapak tautkan di Google Classroom juga. Nanti kalian bisa mempelajarinya di sana. Seperti itu. Oh ya, jangan lupa juga untuk presensi. Bapak tunggu sampai jam 10 pagi ya, 30 menit setelah pembelajaran berakhir. Jangan lupa ya, kalau telat nanti dipotong nilainya. Seperti itu. Baik, Bapak. Sudah jelas. Sudah. Untuk yang terakhir nih, Bapak mau mengkonfirmasi apakah semuanya sudah paham untuk tugas, untuk tindak lanjut, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi, silahkan. Saya Pak izin bertanya. Ya, silahkan. Gimana Mbak Fira? Tadi tugasnya dikumpulin di mana dan kapan, Pak? Nah, untuk tugasnya itu dikumpulkannya tetap di Google Classroom ya. Nanti Google Classroom. Dan gimana tadi? Di mana dan kapan ya? Iya, Pak, kapan? Tadi kan Bapak sudah bilang tuh deadline-nya tanggal berapa? Teman-teman yang lain. 19 September ya. Sudah paham, Mbak Fira? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali.
Baik, sudah cukup semuanya ya? Sudah cukup? Baik, Sudah. Bapak. Oke, sebelum pembelajaran selesai, silahkan kepada siswa yang mendapatkan tugas untuk menutup mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa, memimpin doa. Bapak persilahkan. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Tiara sudah membantu Bapak untuk memimpin doa. Terima kasih semuanya. Cukup sekian ya dari Bapak. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat ya. Dan bahagia selalu. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya, Pak. Dadah. Terima kasih.